Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita lanjutkan ngaji matan syarif ya. Sampai di pembahasan sujud sahwi wis ya. Oh, pembatal salat ya. Syarat rukuk. Apa pembatal salat itu mana? Ya, batal salat ya. Silakan dibaca. Dan batal salat ya dengan 14. Iya. Al-hadasi hadas dan disengaja ausawan atau lupa wa wuqu'in najasati dan terdapatnya kotoran. Ya, najis. In lam turqa jika tidak diketahui. In lam turqa dilempar. Jika tidak dilempar segera, halal segera. Jika tidak dilempar segera, min ghairi hamlin dari selain hamlin tanpa membawanya. Wastidbari dan membelakangi al-qiblati kiblat wan kisyafi dan tersikapnya al-awrati awrat illan tustar jika tidak ditutup halal segera wadhahki dan tertawa wal buka ilamdi dan menangis dengan disengaja wal ukli dan makan wasyubi dan apa namanya ya. Ukli iya makan benar makan dan makan wasyubi dan minum wal amalil katsiri dan gerakan yang banyak al mutawali yang berkesinambungan wal wasbati dan loncatan al fahisyati yang besar dan loncatan yang besar waziyadati dan menambah rukun fi'liyah amdan secara sengaja wataqaddumi dan mendahului ala imamihi atas imamnya birukna ini dengan dua rukun fi'liyah ini perbuatan watakhallufi dan menyelisih anhu darinya bima dengan keduanya bi ghairi udhrin tanpa udhur wataghayyurin niyati dan berubahnya niat. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Ba'd, kita lanjutkan ngaji kitab Al-Matn Syarif atau Fathul Latif yang ditulis oleh Syekh Muhammad Khalil Bangkalan atau Syekh Khalil Bangkalan rahimahullah taala. Dan kita melanjutkan pembahasan yang berikutnya yaitu pembatal salat. Faqal musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa tabtulu dan batal as-salatu salat bi arba'ata asyara dengan 14 perkara. Ya, dengan 14 perkara. Sebenarnya 14 perkara ini bisa diringkas, ya, Ya, namun di sini beliau memilih menyebutkan secara rinci. Ya, maka tidak masalah. Yang pertama al-hadasi dengan hadas, ya. Al-hadasi dengan hadas. Amdan baik secara sengaja, au sahwan ataupun secara tidak sengaja. Ya, amdan secara sengaja, au sahwan atau secara tidak sengaja, maka batal salatnya. Sebagaimana dalam hadis la yaqballahu salata ahadikum idza hadatsa hatta yatawadda. Baik. Maka kalau orang ketika salat kemudian dia berhadas, maka sholatnya batal, ya. Sholatnya batal. Dan para ulama menyampaikan termasuk hal yang disunahkan ketika orang itu batal di tengah-tengah sholat, hendaknya dia menutup hidungnya sebagai pertanda bahwanya dia itu memang sholatnya sedang batal. Karena khawatirnya apa? Khawatirnya kalau dia pas sholat tiba-tiba pergi gitu saja, orang akan bersuudzon. Ngomong itu kok apa? Misalkan agak cocok ambil imami, misalkan, kan bisa. Ada suudzon semacam itu, maka para ulama mensunah atau menyampaikan disunahkan untuk menutup hidungnya, memberitahu yang lainnya.
Yang kedua wa wuqu'in najasati, dan adanya najis. In lam tulqa, jika tidak dilempar najis tadi, halan ketika itu juga. Min ghairi hamlin, tanpa membawanya. Ya, maksudnya tanpa membawanya di sini adalah dia pegang dulu ya, kemudian di bawah hadis tadi, najis tadi. Maka nggak boleh. Kalau seperti itu maka apa? Batal. Maka seperti apa? Ya langsung dilemparkan. Misalkan disongkok misalkan. Langsung songkoknya dilemparkan ya. Jadi misalkan sampai yang gini langsung dilemparkan gini. Jadi tanpa apa? Tanpa dibawa gini. Nah, ini bawa. Kalau candang ini. Nah. Tapi apa? Langsung dilemparkan. Nah, beliau mengatakan ilam tulqa halan min ghairi hamlin. Jika tidak langsung dilempar ketika itu tanpa membawanya, itu kalau misalkan memungkinkan untuk najis itu dihindarkan dari tubuhnya. Kalau tidak mungkin, batal otomatis. Misalkan apa? Ya, najisnya ada di sarungnya misalkan. Ya, sarungnya dicepot, auratnya terbuka. Ya kan mungkin, ya sudah batal sudah. Ya, sudah batal. Nah, dan najis ini terkena pada badannya atau pada pakaiannya. Sama saja, terkena badannya langsung atau apa pakaiannya, maka batal. Ya, maka apa? Maka batal. Kecuali di sini dalam satu kondisi, apa itu para fuqaha menyampaikan, kalau misalkan dia di tempat yang ada najis, kemudian di atas najis ditutupi sesuatu yang suci, kemudian dia sholat di atasnya, maka ini tidak membatalkan, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Misalkan apa? Misalkan di sini ada kotoran ayam atau apa, kemudian kita tumpui sajadah atau dikai karpet, kemudian kita sholat di atas karpetnya, nggak masalah. Ya, tidak apa? Tidak masalah. Kemudian yang ketiga wastidbaril kiblati, dan menghadap ke arah kiblat, membelakangi kiblat. Ya, membelakangi apa? Membelakangi kiblat. Kenapa? Karena menghadap kiblat adalah syarat sahnya. Maka kalau orang membelakangi kiblat, maka batal salatnya, kecuali salat khauf ya. Wan kisafil aurah, dan terbukanya aurat. In lam tustar halan, ketika tidak ditutup secara langsung. Maka kalau orang yang auratnya terbuka, kemudian tidak ditutup, dibiarkan saja, batal sholatnya. Batal sholatnya. Baik. Yang berikutnya wadhahki atau dhahiki. Haknya bisa di kasrah, bisa sih di sukun. Wadhahik, tapi yang masyhur di kasrah. Wadhahiki, dan dhahik, tertawa. Tapi tertawa ini bukan tertawa ada dua. Ya, ada dua. Ada yang sifatnya kohkohah. Kohkoha itu tertawa yang terbahak-bahak. Ada yang tertawa sifatnya ya mungkin bersuara sedikit atau mungkin rotok mesem, ya. Atau mungkin suaranya sedikit, nggak sampai level kohkoha, nggak sampai terbahak-bahak, ya. Kalau kohkoha ini membatalkan. Tapi kalau abdahik dalam artian tertawa secara mutlak, maka ini membatalkan ketika apa? Ketika memunculkan dua huruf. Ketika memunculkan apa? Dua huruf. Ya. Atau satu huruf yang bisa difahami. Ya. Dan itu berlaku ketika dia bisa menahan tawanya. Tapi kalau ada kondisi-kondisi yang orang nggak mampu untuk menahan tawa, tiba-tiba terus kita metu dewe. Maka bagaimana seperti ini? Sampai keluar kalimat atau sampai keluar huruf lah misalnya. Sampai keluar huruf. Ya. Maka di sini para ulama ini namanya ghalabatul dhahik. Ketika dikalahkan oleh rasa kepingin guyunya, maka ini dimaafkan. Ketika yang keluar itu selama bukan kalam yang kathir. Ya, ucapan yang banyak. Dengan syarat tadi, ghalabatul dhahik. Dengan syarat memang dikalahkan. Dengan syarat apa? Dikalahkan. Baik, berikutnya wal bukai al-amdi, dan menangis secara sengaja. Yang secara sengaja ini kembali kepada dhahik dan juga buka. Jadi tertawa secara sengaja. Makanya tadi saya sampaikan, kalau tertawanya itu dikalahkan atau mengalahkan dirinya, sudah menahan tapi nggak bisa, istilahnya ghalabah gitu ya. Maka dimaafkan selama bukan keluar kalam kathir, kalam yang banyak. Buka juga sama. Al-buka ini nggak otomatis serta-merta membatalkan, enggak. Buka ini membatalkan dengan syarat yang pertama, dia disengaja. Kemudian yang kedua, keluar darinya dua huruf atau lebih. Ya, atau satu huruf yang bisa
difahami, memiliki makna, maka ini membatalkan. Tapi kalau misalkan menangis, misalkan tanpa keluar kata-kata atau tanpa keluar huruf apapun, hanya suara saja, maka ini tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan. Berikutnya wal ukli, dan memakan apapun. Baik itu makanan atau bukan makanan. Baik itu makanan atau bukan makanan. Ya. Maka ini membatalkan. Ya, membatalkan. Dalam beberapa kitab itu dibahasakan membatalkan sholat apa yang membatalkan puasa. Ya, membatalkan sholat apa yang membatalkan puasa. Termasuk apa? Makan, meskipun sedikit. Ketika dia sengaja, meskipun sedikit maka batal. Wasyurbi dan minum, sama. Meskipun sedikit ketika dia sengaja. Bagaimana kalau tidak sengaja? Kalau tidak sengaja tidak batal. Ya, kalau tidak sengaja tidak batal. Selama itu sedikit. Tapi nanti sujud sahwi. Ya, masuk sebab sujud sahwi. Tapi kalau tidak sengaja dan itu lumayan banyak, maka ini membatalkan. Meskipun tanpa sengaja. Berikutnya wal amalil katsir al mutawali, dan perbuatan atau aktivitas gerakan yang banyak al mutawali yang berkesinambungan. Al katsir di sini maknanya katsir adalah lebih dari 3 ya, atau 3 ya. Al katsir di sini adalah 3. Ya. Baik. Al mutawali yang berkesinambungan. Ya, yang berkesinambungan. Baik. Maka di sini kalau misalkan gerakannya tidak mencapai 3, misalkan hanya sekali atau 2 kali, maka tidak batal. Yang kedua al-mutawali. Kalau dia sifatnya bukan mutawali, dia sifatnya mutakote atau munfasil yang tidak berkesinambungan. Misalkan gerak sekali terus berhenti. Gerak lagi terus berhenti, maka tidak batal. Yang ketiga, di sini nggak disebutkan sebenarnya syarat yang cukup penting dengan menggunakan anggota tubuh yang besar. Ya, dengan menggunakan anggota tubuh yang besar. Nggak disebutkan di sini, tapi itu penting. Karena kalau menggunakan anggota tubuh yang kecil tidak membatalkan sholat, tapi makruh kalau tidak ada hajat. Makruh kalau tidak ada hajat. Misalkan pakai jari. Ya, misalkan apa? Pakai jari. Baik. Nah, kalau misalkan ada orang yang berjalan misalkan 3 kali secara berkesinambungan, batal sholatnya. Atau dia gerakkan tangannya, kemudian tangan kanan, kemudian tangan kiri, kemudian kakinya secara berkesinambungan, maka batal sholatnya. Baik. Berikutnya yang membatalkan wal wasbatil fahisyah, dan loncatan yang besar, loncatan besar. Maka orang yang meloncat dengan loncatan besar maka ini membatalkan. Ya. Dan ini disebutkan al-fahisyah. Al-fahisyah sebagian fuqaha memberikan memberikan catatan. Al-fahisyah yang dimaksud adalah ketika loncatan itu sampai pada level membuat orang merunduk. Karena kalau misalkan loncat sedikit kan nggak sampai merunduk ya. Jadi kalau misalkan ini dok gitu kan enggak. Tapi kalau meloncat yang besar kan ada sisi merunduknya. Nah, itu fahisyah sudah. Fahisyah. Maka itu meskipun sekali membatalkan sholat. Baik. Ya. Mengapa demikian? Mengapa amal katsir wasbah fahisyah? Karena ini adalah gerakan-gerakan yang sudah membuat orang keluar dari nabwi sholat, keluar dari tata aturan wujud sholat. Orang yang tidak tahu kalau dia sholat, tidak akan mengira dia sedang sholat. Baik, kemudian berikutnya waziyadati ruknin fi'liyin, dan menambahi rukun perbuatan amdan secara sengaja. Misalkan orang sujud 3 kali, ya misalkan, maka dia batal. Ketika secara sengaja. Maka di sini kita tahu kalau sahwan tidak sengaja, dan artinya ada ihtimal, ada kemungkinan nambah atau enggak, atau dia tidak sengaja, maka tidak membatalkan, tapi sujud. Kemudian wataqaddumi, dan mendahului ala imamihi atas imamnya. Birukna ini dengan 2 rukun fi'liyah ini perbuatan. Ya, mendahului imamnya dengan 2 rukun perbuatan. Ada 2 gambaran. Gambaran yang pertama,
Jadi gambaran yang pertama adalah dia mendahului secara secara sempurna. Misalkan gini maksudnya, imamnya berdiri, dia sudah rukuk dan dia sudah i'tidal. Dua kan? Rukuk i'tidal. Ya. Dan imamnya mau rukuk, dia sudah mau sujud. Maka batal. Ya. Maka apa? Batal. Ya. Karena apa? Dia sudah mendahului imamnya dua rukun, yaitu apa? Rukuk dan i'tidal. Itu gambaran pertama. Ya. Sebagian ulama menggambarkan. Gambaran yang kedua adalah dia mendahului dalam artian sifatnya dihukumi mendahului dua rukun karena dia tidak bertemu dengan imamnya dalam dua rukun ini. Contohnya gambarannya misalkan imamnya berdiri, dia sudah rukuk. Imamnya mau rukuk, dia sudah berdiri tidak. Maka ketika rukuk dia nggak bersama imam satu. Ketika dia i'tidal, imamnya masih rukuk. Imamnya mau berdiri, dia sudah mau sujud. Dia sudah sujud. Imamnya i'tidal. Maka ini mendahului tapi sifatnya tidak seluruhnya, tidak total gitu loh. Tapi apa? Dia mendahulunya, dia tidak bertemu dengan imamnya di dua rukun. Tidak bersamaan dengan imamnya di dua rukun. Ya. Yaitu apa? Dia tidak bertemu dengan imamnya ketika rukuk dan tidak bertemu dengan imamnya ketika i'tidal. Maka ini juga sama membatalkan. Ya. Membatalkan. Dan itu sebagian ulama seperti Ibnu Hajar menggambarkan seperti itu. Tapi aku lihat, pokoknya mendahului imamnya apa? Dua rukun. Kalau mendahului imamnya satu rukun, mendahului imamnya apa? Satu rukun. Tidak membatalkan tapi hukumnya haram. Tidak membatalkan tapi hukumnya haram. Ya. Baik. Kemudian berikutnya watakhallufi dan telat anhu dari imamnya, anhu kembali bagi imam, bihima dengan dua rukun perbuatan. Ini semuanya yang dihitung perbuatan ya. Dengan dua rukun perbuatan li ghairi udhrin, tanpa adanya udzur. Maka di sini kalau orang di sini diperhatikan, kalau mendahului imam nggak ada udzur sama sekali. Tapi kalau telat dari imamnya ada catatan udzur. Kalau telat dari imamnya tidak ada udzur, maka seperti mendahului, yaitu apa batasnya? Dua rukun. Dua rukun. Maka kalau misalkan dia masih berdiri, imamnya sudah merunduk sujud, mulai sujud, dan dia nelat tidak ada udzur, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Kalau tanpa apa? Tanpa udzur. Ya. Jadi oleh karena beliau mengatakan li ghairi udhrin, apabila tanpa adanya udzur. Nah kalau ada udzur, ya, maka misalkan apa udzur? Contohnya misalkan dia agak telat baca Al-Fatihahnya, agak alon-alon gitu ya. Maka diberikan apa istilahnya? Diberikan kelonggaran, tapi ada berbatas juga. Kelonggarannya adalah sampai 3 rukun panjang. Rukun panjang perbuatan itu adalah berdiri, rukuk, dan sujud. Maka kalau misalkan gambarannya orang telat dari imamnya, karena baca Al-Fatihah pelan-pelan. Kemudian imamnya apa? Imamnya rukuk. Satu, rukun panjang ya. Ya. Imamnya tidak dihitung. Rukun pendek. Ya. Kemudian imamnya sujud 2. Imamnya duduk nggak dihitung. Kemudian imamnya sujud. Ya, imamnya sujud. Sudah ini maksimal. Ya. Kalau imamnya sampai mau berdiri, rakaat berikutnya dia cuma punya 2 pilihan. Yang pertama, dia tetap bisa mengikuti sholat dan dianggap rakaat pertamanya dia batal. Jadi dia tadi masbuk, kok nambahi. Pilihan pertama. Pilihan kedua, dia mufarokoh. Niat saya sholat sendiri. Sudah nggak mau jamaah. Jadi sujud tadi apa? Batas. Maka kalau misalkan dia baca Quran, rukuk, i'tidal, baru ngikuti nggak masalah. Karena ada udzur ya. Dengan syarat apa? Ada udzur. Nah, tapi juga yang perlu diperhatikan juga. Hendaknya seorang makmum
mengetahui tabiat imam dalam bacaan dan dalam speed sholat. Loh ya, penting itu. Karena supaya kita bisa menyesuaikan. Kadang orang yang enggak, maksudnya apa ya? Maksudnya enggak, dia enggak menjaga apa ya? Bukan enggak menjaga sholatnya. Dia enggak paham gitu loh. Maksudnya sebenarnya kita ini bisa baca lebih cepat gitu bisa. Cuma kita di walon-alon, di tartilno gitu ya. Padahal imamnya ini speednya lumayan cepat. Maka ya kita harus ngikuti. Gitu. Kita harus apa? Ngikuti. Jadi diperhatikan juga ketika kita jadi makmum, jangan sampai kita itu melalaikan melihat ya kondisi imamnya, itu penting juga. Jadi nggak masalah misalkan kita sesuaikan speed sholat kita dengan speednya imam, nggak masalah. Gitu. Nggak masalah. Selama apa? Masih dalam menjaga batas-batas tumanina. Masalah. Berikutnya yang terakhir wataghayyurun niyati, perubahan niat. Perubahan niat. Maksudnya perubahan niat di sini adalah dia berniat untuk memotong sholatnya. Maka dia rubah niatnya, wis tak batal gitu. Ya. Kamu rubah niatnya membatalkan sholat. Atau dia ragu-ragu, tak batalkan atau enggak ya? Tak batalkan atau tidak. Atau dia meniatkan merubah niatnya, ya. Kalau misalkan ada kejadian ini, atau misalkan orang ini datang, saya batalkan. Menggantungkan pembatalan sholatnya, maka ini juga sama. Dalam 3 kondisi ini, perubahan niat terjadi pada hatinya, maka batal ketiga itu. Ya. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan syarat niat, ya, yaitu al-jazm, ya, menetapkan, berkeyakinan penuh, gitu. Nggak boleh ada keraguan sama sekali. Ini pembatal sholat. Demikian, Allah Taala alam, wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Tanya